Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Wirahostika dengan NPM 19160000144. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 5 Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Saya mengambil topik yaitu tentang sengketa dagang impor ayam dari Brazil ke Indonesia. Berikut kronologisnya. Sengketa ini timbul ketika Indonesia diduga memberlakukan kebijakan yang menghambat ekspor ayam dari Brazil ke Indonesia. Indonesia mengklaim bahwa tidak ada maksud menghambat atau membatasi jalur impor daging ayam dari Brazil, tetapi hanya memastikan bahwasannya ayam tersebut itu aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi. Dari kebijakan di atas, Indonesia dinyatakan terbukti bersalah karena melanggar ketentuan WTO dari kebijakan tersebut. Sebelum masuk ke penyelesaian sengketa, saya ingin membahas tentang WTO. Jadi, secara singkat, perdagangan internasional sudah dimulai sejak tahun 1948 dengan adanya General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Setelah itu mengalami perkembangan lalu dibentuklah WTO sebagai lembaga penerusnya. Tetapi GATT tetap ada sebagai instrumen jalannya perdagangan internasional bagi negara-negara anggota WTO. Kalau di Indonesia sendiri sudah meratifikasi agreement tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Hal ini membuat Indonesia juga harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO, dan secara internal Indonesia harus melakukan harmonisasi perundang-undangan nasional dengan ketentuan yang telah menjadi kesepakatan dalam WTO. Sebenarnya, langkah yang dilakukan oleh Brazil sudah tepat. Mereka menyelesaikan sengketa WTO karena masalah ini terkait impor dan ekspor. Selain dari Brazil, ternyata ada pihak ketiga yang mendukung tindakan Brazil. Totalnya ada 18 negara, yaitu Amerika, Jepang, Cina, New Zealand, Norwegia, Vietnam, Paraguay, Taiwan, India, Australia, Argentina, Rusia, Kanada, Oman, Qatar, dan juga melibatkan Uni Eropa. Dikarenakan kebijakan Indonesia pada saat itu kurang bagus sampai banyak negara yang mendukung Brazil. Awal masalahnya karena Indonesia melakukan kebijakan proteksi sektor unggas dan menghentikan impor daging ayam dari Brazil. Pihak Brazil menyatakan akses pasar itu ditutup masuk ke Indonesia sejak dari 2009 lalu. Sebenarnya maksud Indonesia baik, hanya untuk memastikan bahwasannya ayam yang diimpor itu sehat, aman, dan halal. Namun kebijakannya saja yang kurang tepat, hingga Brazil menuntut bahwa Indonesia telah melakukan proteksi perdagangan di mana hal ini ternyata melanggar berbagai ketentuan yang dibuat oleh WTO. Nah, berikut ini langkah yang dibuat Brazil sampai menggugat Indonesia, yaitu 1. Larangan umum pada daging impor ayam dan produk ayam. 2. Larangan impor potongan daging ayam yang disiapkan dan diawetkan lainnya. 3. Batasan pengguna produk impor. 4. Prosedur berisikan impor ketentuan Indonesia. 5. Ada penundaan yang tidak semestinya sehubungan dengan persetujuan persyaratan sanitasi. 6. Batasan pada transportasi produk impor. 7. Penerapan diskriminatif kebijakan pelabelan halal. Nah, saya perlengkap informasinya. Jadi, penyelesaian sengketa di WTO itu ada 3 tahapan utamanya, yaitu 1. Konsultasi, 2. Sistem panel, yang ketiga appellate body. Dalam kasus ini, Brazil dan Indonesia menggunakan penyelesaian sengketa dengan sistem panel sesuai dengan pasal 3 ayat 12 dan pasal 4 ayat 10, pasal 8 ayat 10, pasal 12 ayat 10, serta pasal 12 ayat 11. Nah, berikut ini langkah yang dilakukan di Indonesia dalam gugatan Brazil, yaitu 1. Daftar produk yang dapat diimpor di mana tidak konsisten dengan artikel 11 GATT 1994 dan artikel 20 huruf D GATT 1994. Yang kedua, persyaratan penggunaan produk impor di mana tidak konsisten dengan artikel 11, 20 huruf B dan D GATT 1994. Yang ketiga, prosedur perizinan impor dengan melakukan pembatasan periode, permohonan dan masa berlaku persetujuan impor dan menetapkan persyaratan tetap
data jenis, jumlah produk, dan pelabuhan masuk data negara, di mana tidak konsisten dengan artikel 11 dan 20 huruf D GATT 1994. Keempat, penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan di mana melanggar artikel 8 dan aneks C angka 1 huruf A SPS. Dari yang sudah disebutkan, dapat dinyatakan Brazil menang 4 dan Indonesia menang 3. Berikut ini 3 ketentuan Indonesia yang dianggap menang karena Brazil dianggap gagal membuktikan itu. Yang pertama, diskriminasi pelabelan halal produk impor, di mana Brazil gagal membuktikan bahwa halal label bertentangan dengan artikel 3 ayat 4 GATT 1994. Yang kedua, persyaratan pengangkutan langsung, di mana Brazil gagal membuktikan bahwa persyaratan pengangkutan langsung bertentangan dengan artikel 11 GATT 1994 dan artikel 4.2 AOA. Yang ketiga, pelanggaran umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam, di mana Brazil gagal membuktikan secara prima facie karena tidak dapat menunjukkan eksistensi pelanggaran kebijakan tidak tertulis. Waktu keputusan WTO sendiri menyatakan bahwa label halal itu tidak melanggar artikel 3 ayat 4 GATT 1994. Persyaratan produk yang masuk ke Indonesia dalam hal unggas adalah harus halal sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia, di mana penyembelihan pada unggas harus dipotong oleh juru sembeli, tidak boleh oleh mesin. Untuk penjualan dan pendistribusian ayam atau unggas cukup ketat peraturannya. Dan karena hambatan non-tarif itu juga Indonesia kalah dalam sengketa ini. Karena kekalahannya, Indonesia harus menyesuaikan kebijakan-kebijakannya, mengakomodasikan putusan WTO sebagaimana dalam aturan nomor 34 tahun 2016. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 29 tahun 2019 tentang ketentuan impor dan ekspor produk hewan yang dalam perkembangannya telah meluas cakupan impor ayam termasuk potongan ayam seperti sayap, paha, dan dada. Sementara Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 34 strip Permentan strip PK 210 strip 7 strip 2016 tahun 2016 tentang pemasukan daging jeroan atau olahannya ke dalam wilayah Republik Indonesia. Di tahun 2018 lalu, menurut Kompas dalam salah satu artikelnya, Brazil akhirnya melakukan kerjasama lain dengan Indonesia, yaitu dengan mengimpor daging sapi karena pada saat itu Indonesia dalam kondisi kelebihan produksi daging ayam. Dan bukan berarti Brazil mengimpor daging sapi, bukan berarti Indonesia tidak perlu untuk meratifikasi keputusan dari WTO. Indonesia tetap harus meratifikasi keputusan dari WTO karena jika tidak akan mendapatkan sanksi yang didapatkan berpengaruh besar terhadap hubungan internasional. Belum lagi jika negara-negara lain menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara-negara lain yang bersangkutan. Hal itu pasti sangat mempengaruhi kebijakan kelancaran Indonesia yang saat itu kondisinya sangat belum stabil. Nah, pada saat ini dikabarkan sengketa ini masih berlangsung di pengadilan dengan adanya gugatan banding dari Indonesia ke WTO. Namun, mengalami kendala karena absennya hakim panel. Disebutkan dalam setiap banding dibutuhkan 7 wakil atau juri. Namun, karena masa tugas para juri habis pada tahun ini, belum ada juri yang bertugas. Karena itu, dapat dikatakan belum ada hasil apapun dari gugatan banding. Nah, menurut pendapat saya, jika saya menjadi hakim di WTO, saya sebagai hakim tidak mempermasalahkan tentang adanya pelabelan halal pada produk impor daging ayam ini. Hanya saja harus dipastikan sebelum masuk ke Indonesia, daging-daging ayam tersebut haruslah dalam keadaan yang aman, sehat, higienis, dan tidak membuat para konsumen menjadi pihak yang dirugikan atas cacatnya produk impor daging ayam tersebut. Nah, itu dia pembahasan saya mengenai sengketa impor daging ayam dari Brazil ke Indonesia.
Sebelumnya, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.